Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang teori kuantum dan struktur elektronik atom. Nah, di sini kita akan mempelajari teori atom yang terbaru, yaitu teori kuantum. Kemudian bagaimana sifat dan karakteristik dari sub-sub atom yang kita sudah kenal waktu di bab atom molekul ion, ya, yang dimana atom itu terdiri proton, elektron, dan neutron, dan di dalam inti atom terdapat proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang memiliki lintasan. Ya, lintasan ini semua memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Kalau yang ini namanya lintasan pertama dimiliki oleh 2 elektron. Kemudian yang lintasan kedua ini misalnya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, ini ada 5 elektron. Biasanya paling maksimum adalah 6 elektron, sehingga kita bisa mengetahui ada kulit terluar, kulit terdalam, gitu ya. Nah, ini kita bisa sebut lintasan itu adalah kulit, atau kita sebut sebagai N. Nah, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ini sejatinya itu akan mendekati inti atom, karena ini kan positif, ya, di luarnya negatif kan, di luar inti atom kan negatif kan, sejatinya dia akan mendekati inti atom untuk stabil. Namun yang paling terluar ini jika ada atom yang lain gitu, atau yang sama ataupun yang berbeda mendekati atom ini akan ada interaksi, terutama elektron ini kemungkinan besar dia bisa berinteraksi satu sama lain atau mengisi kekurangan elektron yang ada. Dia mengisi kekurangan elektron yang ada di atom yang lain, atau atom yang lain mengisi elektron yang kekurangan di atom yang ini misalnya, sehingga ada pemakaian bersama elektronnya, ya, sehingga dia bisa membentuk ikatan. Ada juga namanya serah terima elektron. Nah, itu disebut ikatan. Kalau pemakaian bersama elektron waktu itu di SMA disebutnya ikatan kovalen, gitu ya. Kemudian kalau elektronnya serah terima, itu namanya ikatan ionik, gitu ya. Sehingga atom-atom tersebut dapat berinteraksi satu sama lain akibat pertukaran atau pengisian elektron. Nah, kalau misalnya ada cahaya, kita sinarin cahaya, atom itu disinari cahaya, tentu yang akan terganggu adalah elektron yang paling luar. Elektron yang paling luar ini saat diberikan cahaya dia akan tereksitasi, dia pindah ke energi yang tinggi. Ya, sama saja kalau Anda diganggu, dia stabil di sini dalam lintasan terus diganggu, ya, kemungkinan besar dia akan tidak stabil oleh cahaya. Oleh karena itu biasanya jika dia diganggu, elektron ini akan keluar, kemudian dia akan masuk lagi ke lintasan dan menghasilkan sinar. Atau disebut radiasi elektromagnetik. Energi cahaya atau gelombang yang dimana dia memiliki kecepatan tertentu dan sistemnya fluktuatif dalam intensitas elektrostatik dan kekuatan magnet pada rentang energi tertentu. Jadi apa yang terjadi saat elektron itu kembali lagi ke lintasan saat diganggu, dia menghasilkan karakteristik seperti gelombang radiasi elektromagnetik, yang dimana di situ ada panjang gelombang dan juga ada amplitudo gelombang misalnya. Jadi radiasi itu kita
gambarkan seperti panjang gelombang ya, karakteristik gelombang. Dan di mana gelombang ini ada amplitudonya dan ada panjang gelombangnya. Nah, semakin besar gelombang yang dihasilkan itu menentukan berapa banyak intensitas atau frekuensi dari jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam waktu 1 detik. Makanya satuan frekuensi kita sebut sebagai hertz, itu seberapa banyak jumlah getaran per detiknya. Sehingga kecepatan gelombang itu kita bisa dapatkan dari perkalian antara panjang gelombang dengan frekuensi. Berdasarkan hukum Maxwell mengusulkan bahwa sinar tampak terdiri dari gelombang elektromagnetik. Ada yang merupakan emisi. Jadi kalau dia diganggu oleh cahaya, elektron tersebut paling luar dia akan tereksitasi dan menghasilkan energi yang lebih tinggi. Kemudian dia mengemisikan cahaya berupa radiasi elektromagnetik dan transmisi energi dalam bentuk gelombang. Kecepatan cahaya kita tahu adalah 3 kali 8 meter per second, dan semua radiasi elektromagnetik dapat diukur dengan hubungan lambda dikali F sama dengan C atau kecepatan cahaya. Dari gelombang tersebut dengan frekuensi kita punya hubungan bahwa semakin besar panjang gelombangnya, frekuensinya semakin kecil. Ya kan? Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini panjang gelombang kan dari sini sampai sini kan lebih besar. Kalau frekuensinya panjangnya semakin besar, maka amplitudo dan gelombangnya juga semakin besar, dan jarak antara gelombang yang satu dengan yang lainnya juga semakin besar. Sehingga frekuensinya juga tidak terlalu besar, frekuensinya lemah. Sedangkan kalau frekuensinya tinggi, panjang gelombangnya semakin kecil. Itu menunjukkan ruang gelombang dan yang panjang gelombang itu intensitasnya semakin besar. Jadi intensitas gelombang, radiasi, dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Semakin banyak intensitasnya, tentunya energi radiasinya semakin besar. Nah, energi radiasi yang paling besar ini misalnya adalah sinar gamma, kemudian diikuti sinar X, sinar UV vis. Sinar UV vis ini berada pada kalau vis itu berada pada panjang gelombang 200 sampai 400, kemudian visible itu dari 400 sampai 700 yang kita pelajari waktu di SMA Meiji Kuhibiniu ya, yang warna pelangi itu warna dari sinar visible, sinar tampak. Di atasnya visible ada sinar inframerah, kemudian sinar microwave dan gelombang radio. Makanya gelombang radio itu intensitasnya lemah, panjang gelombangnya besar, sehingga bisa menerima radiasi elektromagnetik pada panjang panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan panjang gelombang radiasi sinar lain. Ini dia visible ya, 400 itu berwarna ungu, 700 itu berwarna merah. Dan di sini kita bisa melihat cahaya yang diemisikan berupa radiasi elektromagnetik, berupa warna cahaya ini kita bisa tahu warnanya, dia warna hijau, warna biru, berarti itu dia pada panjang gelombang sinar tampak ya. Semakin besar panjang gelombangnya, tadi saya bilang semakin kecil frekuensinya. Jadi kalau dia berwarna merah, menghasilkan sinar berwarna merah, artinya dia menghasilkan panjang gelombang yang besar, tapi energinya semakin atau frekuensinya semakin kecil. Misalnya suatu foton memiliki frekuensi 6 kali 4 Hz, berapa panjang gelombangnya? Apakah berada dalam daerah sinar tampak? Kita cari lambdanya adalah C per V atau C per F gitu ya. C-nya adalah 3 kali 8. Kemudian frekuensinya adalah 6 kali 10 pangkat 4 Hz atau getaran per second. Sehingga kita bisa dapat lambdanya sebesar 5 kali 10 pangkat 3 meter.
Nah, satuan panjang gelombang itu biasanya adalah nanometer, sehingga Anda harus konversikan meter ke nanometer, itu sekitar 10 pangkat 9 ya. Kalau nanometer ke meter, 10 pangkat min 9. Sehingga kita bisa tahu bahwa dia pada panjang gelombang yang besar, kemungkinan besar dia pada panjang gelombang radio. Radiasi gelombang radio kita lihat di sini, sekitar sini. 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Nah, ini sudah keluar tadi. Oke. Coba siaran WCBS frekuensi 880 kHz. Kalau kHz Anda harus rubah ke Hz kali 1000, berarti ya di panjang gelombangnya Anda rubah berapa meter atau kilometer atau nanometer. Nggak ada nanometer. Jawabannya adalah yang A. C-nya adalah kita tahu 3 kali 8 meter per second. Kilohertz berarti 880 kali 3 getaran per detik atau seper second. Kita bisa dapat lambdanya sekitar 341 meter. Kemudian kalau kita lihat di sini peningkatan frekuensi yang mana yang benar? Apakah X-ray? Kita tahu X-ray panjang gelombangnya semakin rendah, berarti frekuensinya semakin tinggi. Berarti X-ray biasanya yang terakhir ya. Nanti X-ray yang terakhir kita sebut jawabannya adalah yang D langsung. Ini tadi spektrum elektromagnetik visible pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Dia memberikan spektrum warna ya. Jadi kalau penggabungan dari sinar-sinar ini dia akan menghasilkan warna putih. Tapi jika warna putih itu dipantulkan pada prisma, dia akan membias menjadi warna yang berbeda. Jadi kombinasi semua warna adalah warna putih yang dapat dipisahkan dengan prisma. Percobaan teori atom yang lampau sudah tahu dari abad 18 bahwa materi dan energi itu ada berbeda. Dan made up particle energi adalah suatu gelombang cahaya. Jadi materi adalah berasal dari partikel, kemudian energi adalah gelombang cahaya. Di tahun awal 1900-an eksperimen menunjukkan ide ini tidak benar, sehingga eksperimen elektron dalam atom seperti artikel bermuatan dalam beberapa eksperimen menunjukkan bahwa elektron itu bisa mememisikan radiasi seperti gelombang. Nah, Max Planck dan Albert Einstein menemukan suatu teori radiasi elektromagnetik merupakan paket kecil berupa energi kuantum atau disebut foton. Tiap foton bergerak pada kecepatan cahaya dan gelombang dengan frekuensi tertentu. Energi foton radiasi elektromagnetik komposisi dari frekuensi kita bisa cari, yaitu E sama dengan HF ya. H itu adalah konstanta Planck, F itu adalah frekuensi, yang dimana frekuensi kita bisa turunkan dan menjadi berapa kecepatan cahaya per lambda. H adalah konstanta Planck sebesar 6,626 kali 10⁻³ joule second. Nah, konstanta Planck ini nggak usah dihafal, semua konstanta di kimia dasar itu diketahui biasanya. Berapa frekuensi dalam S second min 1 dengan radiasi energi 3,371 10 pangkat min 19. Kita tahu satuan energi adalah joule. Dari paket energi berupa joule kita tahu berapa jumlah energinya per fotonnya tadi ya. Kita tinggal masukkan saja energi berapa, lambda konstanta Planck-nya berapa, sehingga kita dapat frekuensinya adalah 5,087 kali 10 pangkat 4 second pangkat min 1. Coba ini, yang mana yang benar? Microwave memiliki frekuensi megahertz, mega itu 10 pangkat 6, digunakan memanaskan makanan, bukan energi fotonnya. Yuk. Jawabannya adalah yang E ya. Nah, tinggal masukin E sama dengan HF
satuan hertznya kita rubah ke hertz sekon pangkat min 1, sehingga kita dapat 1,62 kali 10 min 24 joule. Nah, ini energi untuk per fotonnya. Kalau saya minta berapa energi untuk 1 molnya, 1 mol foton, berarti dibagi dengan bilangan Avogadro atau dikali dengan bilangan Avogadro. Dikali dengan bilangan Avogadro. Jadi 1,62 kali 10 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, bukan lagi atom namanya, tapi foton per mol. Foton per mol, sehingga kita bisa dapat ini kan joule per foton kali foton per mol. Nah, kita dapat satuannya joule per mol. Jadi konversi satuannya juga bisa masuk ke berapa jumlah mol fotonnya. Nah, contoh lagi, cahaya pada 650 nanometer dipanaskan. Hitung energi foton dengan panjang gelombang tersebut. Hitung energi foton per mol pada panjang gelombang tersebut. Berapa jumlah joule per foton, berapa jumlah joule per mol. Jawabannya adalah yang C, ya. Bagaimana cara dapatnya? Kita dapat energi adalah Hc per lambda, ya, sehingga kita bisa dapat nanometernya rubah ke meter 10 min 9, kemudian kita dapat 3,1 kali 10 min 19 joule. Ini untuk satu paket cahaya foton. Untuk 1 mol foton kita kalikan dengan bilangan Avogadro, sehingga kita bisa dapat 1,8 kali 10,5 joule per mol. Kalau ke kilojoule berarti kita bagi 1000, nanti 1,8 kali 10 pangkat 2, ya, kilojoule per mol. Nah, model atom Bohr itu adalah pengantar dari mekanika kuantum, prinsip kuantum, bahwa elektron itu hanya boleh memiliki energi tertentu yang terkuantifikasi dan memiliki lintasan. Saat dia masuk ke energi ke yang lebih rendah, ke kulit yang lebih rendah, dia melepaskan emisi sinar radiasi elektromagnetik. Dan cahaya yang diemisikan ketika elektron bergerak dari suatu tingkat energi ke tingkat energi yang lebih rendah, dia akan menghasilkan radiasi elektromagnetik. Nah, di sini dari beberapa lintasan kita bisa tahu energi di suatu kulit tertentu. Di sini misalnya energi pada kulit N, kulit pertama, sama dengan minus 1 per N kuadrat, ya. Nah, RH ini apa? Ini adalah ketidakpastian Rydberg, karena kita tidak tahu ketidakpastian menemukan elektronnya itu di mana dalam lintasan materi, dalam lintasan dalam atom, dalam kulit dalam atom. Dan N itu adalah bilangan kuantum utama, kita bilang. Jadi kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga itu simbolnya N. Jadi kalau dia jatuh atau mengemisikan dari energi tinggi ke energi rendah ke kulit yang lebih ke N keberapa gitu, ya. Nah, N keberapanya itu kita bisa tahu energinya. Dan sama dengan minus RH. RH adalah tetapan tetapan Heisenberg dalam menemukan elektron. Benar ya, Rydberg. Maaf ya, konstanta Rydberg. Jadi R ini adalah Rydberg, H itu adalah atom hidrogen. Ya.
Karena kenapa kita ambil atom hidrogen? Karena elektronnya hanya satu. Ya, dan bisa menjadi pemisalan bagaimana itu elektron bergerak ke lintasan satu, dari lintasan satu ke lintasan yang lain, dan energinya kita bisa kuantifikasi. Jadi ini adalah, saya ulangi lagi, ini adalah penentuan energi pada kulit tertentu untuk atom hidrogen dan memiliki konstanta Rydberg sekitar 2,18 kali 10 min 18.